Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, dan senantiasa di dalam berkat Tuhan. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023, hari biasa pekan keempat, juga merupakan peringatan Santo Blasius, Uskup dan Martir, dan juga merupakan Jumat pertama dalam bulan. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kerukunan dan kedamaian, semoga semangat putramu semakin berkembang dalam hati kami. Berilah kami rohnya agar saling menolong dan membantu membina cinta kasih dan kerukunan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, cerita tentang Herodes yang sebenarnya tidak mau atau tidak berniat untuk membunuh Yohanes Pembaptis karena terdesak oleh keinginan Herodias yang adalah istri saudaranya namun direbutnya menjadi istrinya, menjadi gambaran bagi kita bahwa kadang-kadang kita lebih mudah untuk meninggalkan kebenaran suara hati kita karena ketakutan terhadap hal-hal yang menurut kita secara duniawi bisa memberikan kenyamanan, ketentraman, dan juga kebahagiaan menurut kita. Namun sebenarnya itu tidak sungguh-sungguh memberikan kepada kita kebahagiaan karena kita mengelabui atau meninggalkan memanipulasi kebenaran. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita seperti Yohanes Pembaptis yang tetap tegas, teguh di dalam membela kebenaran, bahkan ketika harus menyerahkan nyawanya. Dan ketika akhirnya Tuhan Yesus yang tampil untuk juga lebih jelas lagi karena dia adalah sang kebenaran itu sendiri, maka kebenaran yang sudah muncul akan dimaklumkan lagi. Dan jangan takut, kebenaran
pasti akan menang. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap teguh di dalam kebenaran, setia kepada Kristus, sang kebenaran sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.